Pesan apa sih yang mau disampaikan melalui jingle tersebut gitu loh? Pesannya dibaginya biar mudah untuk gerejanya dan untuk umatnya. Nah, untuk gereja, kalau untuk gereja harapanku simpel sih, gereja yang terbuka, jelas gereja yang terbuka secara pemikiran sama secara fisik gedungnya juga. Terus menjadi gereja yang tempat untuk dialog. halo, berjumpa lagi Sobat Katolik dimanapun berada dengan Mas Blangkon. Kali ini episode Ngobras memasuki episode ketiga. Dan kebetulan minggu yang lalu Gereja Santo Yusuf Patokan itu berulang tahun yang ke-50 dan acaranya pecah luar biasa. Kalau para sahabat Katolik belum mengetahui acaranya, bisa tengok di video-video yang ada di channel ini. Nah, sehubungan dengan itu, pada acara puncak kemarin, Gereja Santo Yusuf Patokan itu berhasil menerbitkan jingle resmi dari Gereja Santo Yusuf Patokan. Jadi jinglenya sangat menarik dan sangat inspiratif. Nah, pada episode ini, Mas Blangkon akan berinteraksi dengan para penggagas jingle-jingle tersebut. Jadi, siapa sajakah? Mari ikuti perbincangan pada episode Ngobras yang ketiga kali ini. Seperti yang tadi Mas Blangkon janjikan, kita akan berbincang-bincang dengan sosok di balik jingle Santo Yusuf Patokan. Nah, yang pertama yang akan kita jumpai adalah Mas Weki, ya. Boleh diperkenalkan Mas posisinya sebagai apa? Di OMK? Iya, di OMK dulu. Di OMK aku jadi ini ketua OMK. Oke, jadi Mas Weki adalah ketua OMK di Gereja Santo Yusuf Patokan. Nah, Mas Weki juga merupakan salah satu dari tim yang membuat jingle Santo Yusuf Patokan yang kemarin di-launching pada hari ulang tahun yang ke-50. Oke, Mas Weki, jadi sahabat Katolik ingin tahu siapa yang pertama kali menginisiasi pembuatan jingle tersebut. Kalau yang pertama itu malah justru bukan dari aku. Oh gitu. Yang pertama itu malah dari teman-teman PJ TikTok. Oke, teman-teman PJ TikTok. Jadi pas acara HUT 50 kan ada divisi khusus namanya TikTok, untuk TikTok itu media sosial TikTok. Di situ teman-teman aslinya pengen buat jingle yang untuk istilahnya joget aja gitu. Iya. Tapi terus kok lama-kelamaan ini sih jadi kayak Mars gitu loh. Akhirnya bergeser. Oke, berarti bisa dikatakan ide itu murni muncul memang dalam rangka 50 tahun? Iya, 50 tahun. Oke, berarti fresh ya? Fresh. Sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai pembuatan jingle dan lain sebagainya. Oke, Mas Weki, tadi kan udah disampaikan inisiasinya dari siapa ya untuk membuat jingle. Nah, sekarang latar belakangnya itu apa? Kok akhirnya pengen sekali mewujudkan jingle tersebut? Latar belakang yang utama jelas sebenarnya itu cuma untuk backsound TikTok. Oke. Awalnya. Terus akhirnya kepikiran kenapa nggak jadi lagu penyemangat aja sih sekalian untuk gereja ini, untuk istilahnya bakar semangat umat yang ada di Gereja Patokan. Itu awal latar belakang terbentuknya jingle. Oke, membakar semangat umat. Artinya selama ini umat tidak punya semangat? Mungkin masih setengah. Setengah. Makanya biar hadirnya lagu itu biar gitu. bisa jogeti, akhirnya semangat. Oke. Ini kalau didengarkan jinglenya, nah asumsi saya justru yang harus digugah semangatnya nom-noman. Karena nggak mungkin poro sesepuh gitu digugah semangatnya dengan jingle yang seperti ini. Ya, gitu umat ya. itu kan berarti meliputi OMK juga. OMK juga. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu sekarang proses kreatifnya dari ide itu muncul sampai terus itu bisa menjadi sebuah jingle itu berapa lama dan melibatkan siapa saja? Kalau awalnya itu awalnya tuh pas habis bahas RAB
acara 50 tahun di gereja ini. Terus kayaknya aku didatengin sama teman-teman TikTok gitu. Terus ngobrol-ngobrol masalah jingle, terus tahu-tahu kok saya dipasrai suruh buat lirik waktu itu. Ya, terus akhirnya kan di sini udah larut malam, akhirnya pindah tempat nih. Waktu itu Mas Andre sama Mas Leo. Nah itu di angkringan dekat gereja situ. Terus si Andre sama Leo ini masih ngecek RAB. Ya aku di situ terus nyoba-nyoba nulis lirik aja sih. Malam itu juga jadi. Langsung. Jadi itu untuk liriknya ya. Untuk liriknya. Terus kan namanya jingle itu kan tidak cuma lirik ya. Itu siapa saja yang terlibat proses selanjutnya setelah lirik ini jadi? Setelah lirik itu jadi, malam itu juga langsung tak WA ke anak-anak TikTok pokoknya itu. Waktu itu malam itu. Terus mereka langsung terusin ke Mas Vivi yang dia buat lagunya. Berarti yang mengkomposisi musik itu Mas Vivi ya. Terus setelah itu siapa lagi? Ini kan udah ada lirik, ada mengkomposisi musik. Kan saya dengar ada yang nyanyi. Nah itu kok sampai pada level ada penyanyinya itu gimana? Itu terus setelah Mas Vivi udah terima liriknya, sebenarnya itu sama Mas Vivi juga sempat diubah, maksudnya disempurnakan lah katanya. Dia bilang ke saya gitu terus, ya udah nggak apa-apa Mas, nek bagus, nek kurang bagus ya diperbagus saja gitu kan, biar enak didengerin liriknya. Terus setelah selesai itu akhirnya dia ngubungi vokalnya itu kebetulan ngubungi Nada, Mbak Nada, itu Nada. Untuk vokalnya waktu itu. Terus ya kalau untuk proses tag vokal aku nggak ngikuti sih. Berarti dari kalau dikatakan durasi waktu dari munculnya lirik sampai dengan menemukan nada, Mbak Nada ya, bukan nada musik tapi Mbak Nada sebagai penyanyi itu memakan waktu berapa lama kalau boleh tahu? Mungkin kira-kira cuma sampai selesai tag juga ya tuh. Tag vokal itu seminggu cuma. Sekitar seminggu, 2 minggu. Jadi para sahabat Katolik ini bisa menjadi gambaran bahwa proses kreatif itu memang tidak bisa diduga-duga. Mungkin karena ini semangatnya masih menggebu-gebu, seminggu itu sudah selesai take vokal ya? Kayaknya kalau nggak salah ya seminggu 2 minggu itu sudah selesai. Proses kreatif yang sangat luar biasa, jadi kita patut mengapresiasi karya tersebut. Para sahabat Katolik, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini. Mas Wage, tentunya proses kreatif itu meskipun bisa dikatakan cukup singkat, 2 minggu lah katakanlah ya, sampai dengan selesai take vokal, itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya kendala. Kendala utama apa yang dihadapi? Apalagi kan ini yang terlibat dalam pembuatan itu kan bukan basicnya musisi atau memang orang-orang yang bergerak di industri musik gitu loh. Kendalanya apa? Kendalanya yang sangat terasa. Nggak punya basic gitu sih. Nggak punya basic. Itu kendala utamanya. Tapi malah justru dari dinamika itu malah ikut belajar ya. Gitu. Terkhusus apalagi aku itu buat lirik itu sebenarnya sambil ngawang-ngawang makan nasi kucing gitu. Itu terus malah jadi. Ini cara kerja seniman gitu. Jadi tidak sistematis. Kadang sambil ngelamun dapat ide dan tapi kalau teknis, sekarang kita bicara teknis ya. Kalau nanti kita dengar itu jinglenya itu kan bukan sebuah karya yang sederhana dalam artian yang tidak perlu effort untuk menghasilkan itu. Nah, pasti dong ada kendala teknis, apalagi kan dengan segala keterbatasan. Itu apa yang dirasakan? Selama buat jingle? Iya. Mungkin pas ini sih, kalau tak lihat tuh ngeklopin antara jadwalnya tag vokal itu. Tapi kalau untuk sebelumnya tuh nggak ada kendalanya. Berarti memang ke nyinkron kayak waktu gitu loh, antara Mbak Nada sama Mas Vivi yang buat komposisi musiknya. Jadi lebih kepada penjadwalan ya. Kalau yang lain-lain nggak ya? Alat ada ya? Alat aman sih, karena Mas Vivi juga basicnya di situ. Jadi kendalanya lebih kepada penjadwalan. Jadi mungkin para sahabat Katolik juga mengerti bahwa yang namanya kerja tim itu biasanya memang yang sulit mencocokkan jadwal dari masing-masing pihak. Lanjut sekarang kalau
mengenai pesan apa sih yang mau disampaikan melalui jingle tersebut gitu loh. Pesannya dibaginya biar mudah untuk gerejanya dan untuk umatnya. Untuk gereja, kalau untuk gereja harapanku simpel sih, gereja yang terbuka, jelas gereja yang terbuka secara pemikiran sama secara fisik gedungnya juga. Terus menjadi gereja yang tempat untuk dialog. Itu aja kalau untuk gereja. Kalau untuk umatnya nih, kalau untuk dengan usia yang sudah 50 tahun apa ya, kalau untuk umat mungkin sepuh loh, 50 tahun itu loh. Udah setengah abad. Setengah abad loh ini. Untuk umat mungkin apa ya, ya makin solid aja sih. Makin solid. Mungkin dari gereja yang terbuka dan tempat untuk dialog itu akhirnya menyatukan semangatnya para umat di Patokan ini. Semakin solid kata kuncinya. Berarti sebelumnya sedikit solid, kan begitu? Biar semakin solid. Ini PR kita semua ya. Ini permasalahan tidak hanya terjadi di Gereja Santo Yusuf Patokan, tapi itu fenomena dimanapun gereja berada. Bila mana kita menemukan dua generasi yang berbeda, itu biasanya memang ada dinamika khusus yang bisa diartikan bermacam-macam. Nah, sekarang dengan adanya jingle, apalagi jingle ini adalah santo pelindung dari gereja ini. Harapannya antara umat dan umat dan umat itu menjadi lebih solid. Baiklah sahabat Katolik dimanapun berada, untuk meyakinkan bahwa sosok yang di sebelah saya ini benar-benar penulis lirik dari jingle Santo Yusuf, saatnya sekarang kita buktikan. Mas Weki, silahkan nyanyikan bait pada chorus lagu jingle tersebut. Aduh, suara gue fals ini. Udah apa-apa, Iwan Fals saja penyanyi kok. Monggo silakan. Ini langsung ke referen aja ya? Ya, referen aja. Ayo satukan semangatmu dengan sukacita yang membara, menatap masa depan, bertumbuh dalam nama Santo Yusuf. Yes, luar biasa. Berarti sudah bisa dibuktikan Mas Weki ini merupakan penulis syairnya. Nah, videonya nggak berhenti sampai di sini saja karena kita masih akan menemui pihak lain yang terlibat di dalam proses pembuatan jingle ini. Jadi sebelum dilanjutkan, silakan di like video ini dan dukung channel dari Gereja Santo Yusuf Patokan dengan cara di subscribe.